Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus menyadari benar tidak kita sudah memiliki tujuan dalam hidup ini. Penting tidak kita memiliki tujuan dalam hidup ini. Kita harus menyadari kalau hidup dalam dunia ini saja kita punya tujuan, kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita pasti akan mengusahakan supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin pasti kalian punya tujuan masing-masing dalam hidup ini. Buat apa? Kalau tujuan hidup kita di dalam hidup ini yang kita inginkan, pingin punya rumah besar, pingin punya harta kekayaan, pingin punya kehormatan, dihargai dan dihormati orang lain, pasti kita akan mengusahakannya itu. Bahkan tidak hanya sebatas itu, tetapi kita akan terus memperjuangkannya dalam hidup ini, supaya kita dapat memperolehnya. Untuk hal itu saja kita rela bekerja keras, kita rela siang jadi malam, malam jadi siang, hanya demi kita mencapai tujuan itu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita rela bekerja keras, pantang menyerah, kita rela menderita, kita rela tersiksa, hanya demi kita bisa mencapai, mengharapkan apa yang kita inginkan itu. Tetapi pertanyaan saya sekarang, ketika kita mengupayakan itu dan mengusahakan itu, apakah ini yang kita bawa saat kita mengalami kematian nanti? Apakah ini yang akan membuat kita nanti diterima di langit yang baru dan bumi yang baru? Apakah ini juga yang membuat kita dapat berkenan di hadapan Bapa di surga? Kalau kita punya tujuan cita-cita hidup selama kita hidup di dunia ini saja, kita rela berjuang, kita rela bekerja keras, mengupayakan supaya kita bisa diterima di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, itu akan jauh lebih baik. Tetapi sekarang, yang menjadi cita-cita kita justru sebenarnya hanya menyenangkan daging kita. Buat apa kita berjuang untuk meninggalkan semuanya itu? Tapi kenapa sekarang kita tidak berjuang yang akan kita bawa nanti berhadapan di hadapan tahta pengadilan Tuhan? Bagaimana kita supaya dapat berkenan di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus pikirkan sekarang bagaimana caranya kita terus-menerus setiap detik hidup kita dapat berkenan. Supaya kita tidak tertinggal, kita tertolak nantinya. Karena firman Tuhan jelas katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Hidup kita, kalau kita punya tujuan supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus mengupayakan, memperjuangkan, harus bekerja keras dengan ulet, bagaimana kita dapat berkenan. Kapan? Berbicara berkenan di hadapan Tuhan, bukan nanti. Sekarang. Sekaranglah. Apa yang kita perkatakan, kita memikirkan, adakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Setiap respon kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-teman kita, bagaimana respon kita. Kadang hal-hal sepele ketika kita mungkin menerima WhatsApp, chat, lalu kita pikir, buat apa, kita tidak perlu meladeni. Nah, sikap-sikap seperti ini yang kelihatannya biasa, tapi apakah ini yang Tuhan inginkan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita saat ini. Ayo, kita harus bisa berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah mulai sekarang, perjuangkan, usahakan, dan kita harus bekerja keras agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.